Alhamdulillah, kita berjumpa kembali. Semoga sahabat inspiratifku dalam keadaan baik selalu sehat, dan sukses dalam beraktivitas penuh semangat. Yang baru menemukan channel saya, ayo di-subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bersama saya Jessica Hussein, di kesempatan ini akan mengkisahkan tentang godaan dari balik jendela. Tidak berlama lagi, ayo langsung saja, kita simak perjalanan kisahnya berikut ini. Di sebuah perumahan kecil yang damai, tinggallah seorang pria bernama Dimas. Ia adalah suami yang terlihat bahagia dengan istrinya, Rani. Mereka telah menikah selama 5 tahun dan tinggal di rumah sederhana dengan taman kecil di depan. Hubungan mereka selama ini baik-baik saja, meski belakangan terasa hambar karena rutinitas yang membelenggu. Di sebelah rumah Dimas, ada seorang wanita muda bernama Maya. Maya adalah pendatang baru di kompleks itu, tinggal sendiri di rumah mungilnya. Ia bekerja sebagai seorang desainer grafis, sering terlihat duduk di teras depan dengan laptopnya, mengenakan pakaian santai yang memperlihatkan keanggunannya. Maya memiliki kecantikan yang sulit untuk diabaikan. Rambut hitam panjang yang selalu tertata rapi, senyum manis yang menawan, dan mata yang seolah mampu memikat siapa saja yang memandangnya. Tak heran, para lelaki di sekitar sering mencari-cari alasan untuk melewati rumahnya. Awalnya, Dimas tidak terlalu memperhatikan Maya. Ia hanya menganggapnya sebagai tetangga baru yang ramah. Namun, semua berubah ketika suatu sore, Dimas pulang lebih awal dari kantor. Saat itu, Maya sedang menyiram bunga di halaman rumahnya. Dengan celana pendek dan kaos tanpa lengan, ia terlihat sangat memesona. Dimas yang sedang membuka pintu pagar rumahnya terhenti sejenak. Pandangan mereka bertemu, dan Maya tersenyum hangat sambil melambaikan tangan. "Baru pulang, Mas Dimas?" sapa Maya dengan suara lembut. Dimas agak terkejut. Iya, Mbak Maya. Baru pulang." Percakapan singkat itu menjadi awal dari sesuatu yang perlahan tapi pasti mulai mengganggu pikiran Dimas. Setiap kali ia melewati rumah Maya, wanita itu selalu tersenyum atau menyapanya. Tidak ada yang berlebihan, tapi ada sesuatu dalam caranya memandang yang membuat hati Dimas bergetar. Di malam hari, saat Rani sudah tertidur, Dimas sering teringat akan Maya. Bagaimana senyumnya begitu tulus. Bagaimana suaranya yang lembut terasa seperti melodi. Ia merasa bersalah, tapi ada sisi lain dalam dirinya yang tidak bisa mengabaikan daya tarik itu. Suatu hari, saat Dimas sedang menyiram tanaman di halaman rumahnya, Maya keluar dengan membawa secangkir kopi. Ia berjalan ke pagar dan menyapa Dimas. "Mas Dimas, tanaman bunga di depan rumahmu bagus banget. Rawatannya rajin, ya?" ujar Maya sambil tersenyum. Dimas menggaruk belakang kepalanya, merasa canggung tapi senang. Biasa aja, Mbak. Kalau rajin sih enggak juga." Maya tertawa kecil. Kamu terlalu merendah. Kalau ada waktu, boleh dong ngajarin aku cara merawat bunga. Aku ini, apa-apa sering layu. Permintaan itu terdengar sederhana, tapi entah mengapa terasa begitu mengundang bagi Dimas. Ia mengangguk pelan, dan sejak hari itu, interaksi mereka semakin intens. Namun, di sisi lain, Rani mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda dari suaminya. Dimas lebih sering melamun,
Senyumnya tidak lagi sama seperti dulu. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu. Tapi firasat seorang istri jarang salah. Apa yang sebenarnya terjadi di antara Dimas dan Maya? Apakah ini hanya godaan sementara atau sesuatu yang lebih dalam? Sejak perbincangan tentang tanaman itu, hubungan Dimas dan Maya berkembang tanpa mereka sadari. Awalnya hanya percakapan ringan di pagar rumah, lalu menjadi obrolan yang lebih panjang di teras Maya. Dimas merasa nyaman berbicara dengan wanita itu, seolah ada dunia lain di luar rutinitasnya yang membosankan. Maya, di sisi lain, selalu menyambut kehadiran Dimas dengan senyuman yang membuat jantungnya berdebar. Suatu sore, saat Dimas hendak pulang dari kantor, Maya mengirim pesan melalui WhatsApp. Ia mendapatkan nomor Dimas dari grup WhatsApp warga. Pesannya sederhana. Mas Dimas, aku mau beli bunga baru. Ada waktu buat nemenin pilih-pilih di toko tanaman? Aku nggak terlalu paham. Takut salah beli. Dimas membaca pesan itu sambil menelan ludah. Ia tahu ajakan itu seharusnya tak perlu direspons. Tetapi pikirannya justru mengembara. Maya bukan sekadar tetangga biasa baginya kini. Ada perasaan tak terjelaskan yang membuat ia ingin terus dekat dengannya. Kenapa enggak? Aku cuma nemenin beli bunga, pikir Dimas. Ia membalas pesan itu, menyetujui ajakan Maya. Keesokan harinya, mereka pergi bersama ke toko tanaman di pinggir kota. Sepanjang perjalanan, Maya bercerita tentang kehidupannya. Ia seorang janda muda yang baru saja pindah setelah bercerai. Kehadirannya di kompleks itu adalah usaha untuk memulai hidup baru. Dimas mendengarkan dengan saksama, merasa ada kedekatan emosional yang terbangun. Di toko tanaman, Maya terlihat begitu ceria. Ia bertanya ini itu kepada Dimas, meminta pendapat tentang bunga mana yang bagus untuk pekarangan rumahnya. Saat memilih bunga mawar, tangan Maya tanpa sengaja menyentuh tangan Dimas. Keduanya terdiam sejenak, dan Dimas merasakan sesuatu yang tak seharusnya ada di antara mereka. Mas, kok jadi diam? Aku salah ngomong ya? Tanya Maya, memecah keheningan. Enggak kok. Aku cuma, bingung aja mau pilih yang mana. Jawab Dimas dengan canggung. Namun, perasaan itu tak bisa diabaikan. Maya bukan hanya sekadar cantik. Ia memiliki aura yang membuat Dimas merasa diinginkan. Sesuatu yang mungkin sudah lama hilang dari hubungan dengan istrinya. Sementara itu, di rumah, Rani mulai curiga. Suaminya semakin sering pulang terlambat dengan alasan yang tak masuk akal. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Malam itu, saat Dimas pulang dengan wajah yang terlihat berseri, Rani mencoba mengajaknya bicara. Mas, akhir-akhir ini kok kayaknya beda ya? Ada yang mau Mas ceritakan ke aku? Tanya Rani dengan nada lembut. Dimas menggeleng cepat. Enggak kok, Dek. Aku cuma capek kerjaan aja. Namun, Rani tidak puas dengan jawaban itu. Ia memutuskan untuk lebih waspada dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di sisi lain, Dimas semakin tenggelam dalam pesona Maya. Suatu malam, Maya mengundang Dimas ke rumahnya untuk sekadar menyeruput teh hangat dan berbincang. Dimas tahu ini langkah yang salah, tapi ia tak bisa menolak. Malam itu, mereka duduk di ruang tamu Maya. Rumahnya bersih dan tertata dengan baik, mencerminkan kepribadian pemiliknya. Maya mengenakan gaun sederhana,
tetapi penampilannya tetap memukau. "Mas Dimas," ucap Maya tiba-tiba. "Kenapa kamu kelihatan sering melamun belakangan ini? Ada masalah di rumah?" Pertanyaan itu membuat Dimas tersentak. Ia menghela napas panjang. "Ah, nggak ada yang serius, Maya. Cuma mungkin karena aku merasa hidupku terlalu monoton." Maya tersenyum tipis. "Kadang kita butuh sesuatu yang baru, Mas. Hidup itu nggak harus selalu lurus, kan?" Kata-kata Maya seperti sebuah godaan halus yang menusuk ke dalam hati Dimas. Ia tahu ini salah, tetapi pesona Maya membuatnya sulit berpaling. Namun, malam itu, sesuatu terjadi. Rani, yang curiga, memutuskan untuk keluar rumah dan mencari tahu keberadaan suaminya. Saat melewati rumah Maya, ia melihat bayangan suaminya di balik jendela, duduk bersama wanita itu. Hatinya bergetar. Apakah Rani akan mengonfrontasi Dimas? Ataukah ia akan memilih diam dan mencari tahu lebih banyak? Sahabat inspiratifku yang berbahagia, mari kita simak kembali kelanjutan kisahnya yang begitu mencengangkan. Rani berdiri di depan rumah Maya, menyembunyikan diri di balik pagar kecil yang dihiasi bunga-bunga merambat. Malam itu angin berhembus pelan, tapi hati Rani bergemuruh. Dari balik jendela, ia melihat suaminya, Dimas, duduk berhadapan dengan Maya. Wajah Dimas terlihat ceria, sesuatu yang jarang ia lihat belakangan ini. Rani menarik napas panjang, berusaha meredam emosinya. Ia tidak ingin membuat keributan tanpa bukti yang jelas. Ia memutuskan untuk kembali ke rumah dan menyusun rencana. Ia harus tahu sejauh mana hubungan Dimas dengan tetangganya itu. Di dalam rumah Maya, percakapan antara Dimas dan Maya semakin hangat. Maya menyajikan teh hangat dan beberapa kudapan. Ia bercerita tentang masa lalunya. Bagaimana pernikahannya kandas karena pengkhianatan suaminya. "Aku dulu terlalu percaya sama dia," ucap Maya. Matanya menerawang. "Ternyata, dia punya wanita lain. Rasanya sakit, Mas." Dimas terdiam. Kata-kata Maya seolah menohok hatinya. Ia tahu, dirinya kini berada di jalur yang sama dengan suami Maya dulu. Namun, entah mengapa, ia tidak bisa berhenti menikmati momen bersama wanita ini. "Maya, kamu perempuan yang kuat. Tidak semua orang bisa bangkit dari hal seperti itu," ujar Dimas, mencoba mengalihkan pembicaraan. Maya tersenyum. "Terima kasih, Mas. Kadang, aku hanya butuh seseorang untuk mendengarkan. Kamu sudah menjadi teman yang baik untukku." Kata-kata itu terdengar sederhana, tapi ada sesuatu dalam tatapan Maya yang membuat Dimas semakin larut dalam perasaan yang salah. Sementara itu, Rani memutuskan untuk melakukan sesuatu yang lebih strategis. Ia mulai memperhatikan gerak-gerik Dimas dengan lebih cermat. Ia mengecek ponsel suaminya ketika Dimas tertidur dan menemukan pesan-pesan dari Maya. Meski isinya terlihat biasa, seperti obrolan tentang tanaman atau kehidupan sehari-hari, ada nada keakraban yang membuat hati Rani semakin tersayat. Pada pagi berikutnya, Rani mencoba bersikap seperti biasa. Namun, dalam hatinya, ia menyusun rencana untuk menghadapi situasi ini. Hari Sabtu tiba, dan Rani memutuskan untuk membuat kejutan kecil. Ia mengundang Maya ke rumahnya untuk minum teh bersama. Maya tampak terkejut, tapi tidak bisa menolak undangan itu. Saat Maya tiba,
Rani menyambutnya dengan senyuman hangat. Dimas, yang tidak tahu menahu tentang rencana itu, terkejut melihat Maya duduk di ruang tamunya. "Mas, lihat siapa yang datang. Mbak Maya mau kita ngobrol-ngobrol soal tanaman," ujar Rani dengan nada ramah, meski ada ketegangan yang tersembunyi di balik suaranya. Dimas berusaha menjaga sikapnya, meski keringat dingin mulai membasahi punggungnya. Ia duduk di sofa, berhadapan dengan Rani dan Maya, merasa seperti sedang diinterogasi secara halus. Obrolan berjalan lancar pada awalnya, dengan Rani yang memimpin pembicaraan. Namun, di tengah percakapan, Rani tiba-tiba melemparkan pertanyaan yang membuat suasana menjadi canggung. "Mbak Maya, aku penasaran. Apa Mbak sering ngobrol sama Mas Dimas ya? Soalnya belakangan Mas Dimas sering cerita tentang tanaman baru di rumah Mbak." Maya terdiam sesaat, lalu tersenyum. "Oh, iya, Mbak. Mas Dimas memang sering bantu aku soal tanaman. Dia orangnya baik sekali." Rani mengangguk, tapi tatapannya tajam mengarah ke suaminya. "Baik, ya. Mungkin terlalu baik sampai sering lupa waktu di rumah sendiri." Dimas tergagap. "Dek, aku cuma bantu Maya aja. Enggak ada maksud apa-apa." Rani menatapnya dengan senyum yang penuh arti. "Iya, Mas. Aku percaya kok. Tapi, aku juga tahu batas antara membantu dan ya, lebih dari itu." Kata-kata Rani menggantung di udara, membuat Maya merasa tidak nyaman. Ia segera pamit pulang dengan alasan ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Setelah Maya pergi, Dimas menatap Rani dengan wajah bersalah. "Dek, aku bisa jelaskan semuanya," ucap Dimas, mencoba membela diri. "Tidak perlu, Mas," jawab Rani dengan suara gemetar. "Aku tahu kamu merasa bosan dengan aku. Tapi kalau ini caramu mengatasinya, aku kecewa. Kita bisa bicarakan semuanya, bukan malah mencari pelarian." Dimas tertunduk. Ia tidak bisa menyangkal apa yang istrinya katakan. Malam itu, mereka berbicara panjang lebar, mencoba memahami apa yang sebenarnya salah dalam pernikahan mereka. Namun, apakah percakapan itu cukup untuk mengembalikan kepercayaan Rani? Atau, apakah godaan dari Maya masih terlalu kuat untuk diabaikan oleh Dimas? Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Setelah percakapan panjang malam itu, hubungan Dimas dan Rani terasa canggung. Rani berusaha tegar, tapi luka di hatinya tak mudah sembuh. Ia masih mencintai Dimas, tapi rasa kepercayaannya sudah terguncang. Dimas, di sisi lain, merasa terjebak dalam perasaan bersalah. Ia tahu bahwa tindakannya telah melukai hati istrinya, tapi kenangan tentang Maya terus menghantui pikirannya. Ada sesuatu dalam diri Maya yang membuatnya merasa hidup, meski ia tahu perasaan itu salah. Di rumahnya, Maya pun memikirkan situasi yang baru saja terjadi. Ia merasa bersalah karena tanpa sadar telah menjadi duri dalam rumah tangga orang lain. Tapi di sisi lain, ia juga menyadari bahwa dirinya memiliki perasaan yang mulai tumbuh untuk Dimas. Malam itu, Maya mengirim pesan kepada Dimas. "Mas Dimas, aku minta maaf kalau kehadiranku membuat masalah di rumah tangga kalian. Aku tidak ingin menjadi penyebab kehancuran. Kalau perlu, aku akan menjaga jarak." Dimas membaca pesan itu dengan hati yang berat. Ia tahu ini saatnya mengambil keputusan. Jika ia terus melibatkan diri dengan Maya,
maka ia akan kehilangan Rani, wanita yang telah mendampinginya selama 5 tahun terakhir. Namun, jika ia memutuskan hubungan dengan Maya, ia harus menghadapi rasa kehilangan yang tak mudah. Beberapa hari kemudian, Dimas mengajak Rani untuk pergi makan malam di sebuah restoran kecil di pinggir kota. Ia ingin memperbaiki hubungan mereka dan menunjukkan keseriusannya untuk kembali ke jalur yang benar. Dek, aku sadar selama ini aku sudah banyak salah. Aku terlalu larut dalam rutinitas dan lupa menghargai apa yang kita punya, ujar Dimas dengan nada tulus. Rani menatapnya, mencoba mencari kejujuran di matanya. Mas, aku masih mencintaimu, tapi aku butuh waktu untuk kembali percaya. Semua ini terlalu berat untukku. Dimas menggenggam tangan Rani. Aku janji, Dek, aku akan berubah. Aku akan lebih fokus pada kita. Rani mengangguk pelan. Ia ingin percaya, tapi rasa sakit itu masih ada. Di waktu yang sama, Maya duduk di teras rumahnya, menatap langit malam. Ia merasa kesepian, tapi ia tahu keputusan untuk menjaga jarak adalah yang terbaik. Ia tidak ingin menjadi wanita yang merusak kebahagiaan orang lain. Beberapa minggu berlalu. Dimas mulai menunjukkan perubahan. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, membantu Rani dengan pekerjaan rumah, dan mencoba memperbaiki komunikasi mereka. Perlahan, senyum Rani kembali muncul, meski masih ada luka yang tertinggal. Namun, godaan tidak hilang begitu saja. Suatu sore, ketika Dimas sedang menyiram tanaman, Maya keluar dari rumahnya. Dengan senyum yang masih sama hangatnya, ia melambaikan tangan kepada Dimas. Mas Dimas, lama nggak ngobrol. Gimana kabarnya? Tanyanya ramah. Dimas tersenyum tipis, lalu menjawab singkat. Baik, Maya. Terima kasih. Ia segera kembali ke rumah tanpa melanjutkan percakapan. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa keputusan untuk menjaga jarak adalah yang terbaik. Di balik jendela, Rani memperhatikan interaksi singkat itu. Ia melihat perubahan kecil dalam sikap Dimas, dan untuk pertama kalinya, ia merasa ada harapan untuk mereka berdua. Mari sobatku, kita lanjutkan kembali perjalanan kisahnya berikut ini. Hari-hari berlalu, dan Dimas berusaha keras untuk menebus kesalahannya. Ia melakukan hal-hal kecil yang dulu sering ia abaikan, membantu Rani di dapur, menemani berbelanja, dan bahkan mengajak Rani untuk berjalan-jalan di akhir pekan. Ia tahu, semua ini bukan hanya soal membuktikan diri, tetapi juga membangun kembali kepercayaan yang telah ia hancurkan. Di sisi lain, Rani masih berjuang melawan rasa sakitnya. Meski Dimas sudah berubah, ia masih dihantui bayangan suaminya bersama Maya. Setiap kali melihat Maya lewat, ada perasaan cemburu dan khawatir yang tak bisa ia hindari. Tapi Rani memilih untuk tidak membiarkan rasa itu menguasai dirinya. Ia bertekad untuk menjaga pernikahannya, selama Dimas benar-benar berkomitmen untuk berubah. Pada suatu pagi, Rani memutuskan untuk berbicara dengan Maya. Ia tahu, perasaan curiga hanya akan terus menghantui jika ia tidak menghadapi langsung sumber masalahnya. Maya yang sedang menyiram bunga di depan rumah terkejut melihat Rani menghampirinya. Mbak Rani, ada apa ya? Tanya Maya dengan senyum ramah, meski ia bisa merasakan ketegangan dalam suasana. Rani menarik napas dalam. Mbak Maya, aku cuma ingin bicara baik-baik.
Aku tahu selama ini Mas Dimas sering berhubungan dengan Mbak. Dan aku tahu itu bukan sepenuhnya salah Mbak. Maya terdiam, menunggu Rani melanjutkan. Aku nggak mau menyalahkan siapa-siapa. Aku cuma ingin minta tolong. Mbak, kalau bisa, jangan terlalu dekat lagi dengan Mas Dimas. Aku ingin memperbaiki rumah tangga kami. Dan aku butuh Mbak untuk membantu menjaga batas itu. Maya menunduk, merasa bersalah. Mbak Rani, aku mengerti. Aku nggak pernah berniat untuk merusak hubungan kalian. Aku janji, aku akan menjaga jarak. Rani tersenyum tipis, meski hatinya masih terasa berat. Terima kasih, Mbak Maya. Aku tahu ini nggak mudah, tapi aku hargai keputusan Mbak. Percakapan itu menjadi titik awal dari perubahan yang lebih besar. Maya benar-benar menepati janjinya untuk menjaga jarak. Bahkan ia mulai jarang terlihat di depan rumah. Dimas pun semakin fokus pada keluarganya, memastikan tidak ada lagi celah yang bisa membuat Rani merasa terabaikan. Beberapa bulan kemudian, suasana rumah tangga Dimas dan Rani mulai membaik. Rani sudah bisa tersenyum dengan tulus, dan ia mulai percaya bahwa Dimas benar-benar telah berubah. Meski luka itu masih ada, ia percaya bahwa cinta mereka cukup kuat untuk menyembuhkan semuanya. Di satu malam yang tenang, Dimas mengajak Rani duduk di taman kecil di depan rumah mereka. Ia menggenggam tangan Rani dengan erat. Dek, aku tahu aku sudah membuat banyak kesalahan. Tapi aku berjanji, mulai sekarang aku akan selalu ada untuk kamu. Aku nggak mau kehilangan kamu. Rani menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Mas, aku tahu nggak mudah untuk kita kembali seperti dulu. Tapi aku juga nggak mau menyerah. Aku ingin kita terus berusaha. Malam itu, di bawah langit penuh bintang, Dimas dan Rani memulai lembaran baru dalam pernikahan mereka. Meski perjalanan ini tidak mudah, mereka tahu bahwa cinta yang tulus selalu layak diperjuangkan. Di rumahnya, Maya duduk sendirian di teras, memandangi bintang yang sama. Ia merasa lega karena telah mengambil keputusan yang tepat. Meski ada rasa kehilangan, ia tahu ini adalah hal yang benar. Ia tersenyum kecil, percaya bahwa suatu hari ia juga akan menemukan kebahagiaan yang sejati. Demikian sahabatku tercinta, kisah ini saya sajikan. Semoga bermanfaat dan menginspiratif kehidupan kita untuk lebih berpandangan jauh ke depan, yang berlandaskan kebenaran, yang penuh nilai-nilai petunjuk ilahi, agar langkah hidup kita tidak dilandasi dengan ketamakan, kedengkian, yang penuh ambisi hawa nafsu, yang membutakan mata hati, yang menghalalkan segala cara. Atas segala perhatian dan dukungan subscribe-nya, saya ucapkan terima kasih, semoga menjadi nilai kebaikan. Saya Jessica Husain mohon pamit undur diri, dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya di Cerma Channel yang keren beken inspiratif ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.